Anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Yanti. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang materi segitiga siku-siku istimewa, bagian keempat dari Pitagoras. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Baik, adalah seperti ini. Ya, ini yang pertama yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Kalian perhatikan bahwa segitiga ini mempunyai dua sisi yang sama. Dan segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Maka dikatakan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sedangkan segitiga yang kedua adalah yang seperti ini. Yang ada di kelas kalian adalah yang seperti ini. Ya, tentu saja ini juga istimewa karena sudut-sudutnya juga istimewa. Segitiga siku-siku ini mempunyai sudut yang sebelah sini adalah 30 derajat. Sedangkan yang bagian ini adalah 60 derajat. Dan tentu saja di sini adalah 90 derajat. Jadi ada dua segitiga siku-siku istimewa di sini, yaitu yang seperti ini dan satunya lagi adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kita lihat kalau yang segitiga siku-siku sama kaki tentu saja sudutnya berapa derajat? Iya, tentu saja kalau ini 90, ini 45, ini juga 45 karena dia adalah sama kaki. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada diktat kita. Ya, pada diktat kita di situ tertulis sisi-sisi segitiga istimewa. Tentu saja ini adalah segitiga siku-siku ya. Materi kita adalah perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Yang pertama adalah dengan besar salah satu sudutnya 45 derajat. Ya, tentu saja yang tadi, yaitu yang 45, 45, 90 atau siku-siku yang sama kaki. Ya, siku-siku sama kaki. Yang kedua adalah dengan besar sudut, salah satu sudutnya 60 derajat atau berarti sudutnya 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Kita lihat gambar di sampingnya ini ya. Oke, kalian perhatikan segitiga yang ini, siku-sikunya di sini ya. Ini saya beri saja adalah segitiga A, B, dan C. Kalian perhatikan bahwa panjang AB sama dengan panjang AC. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, berarti sudutnya adalah tentu saja ini yang 45. Ya, ini juga 45 derajat. Baik. Sekarang misalnya panjang AB misalnya itu 3 ya. Misalnya panjang AB-nya 3. Maka panjang AC-nya juga 3. Maka berapakah panjang sisi BC? Ya, tentu saja kalau dengan Pitagoras kita akan bisa hitung. Berarti BC kuadrat itu akan sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa? 9 tambah 9, 18 ya. Maka BC itu akan sama dengan akar 18. Terus
Setelah kita tulis akar 18, maka akar 18 ini bisa kita tulis ya 9 akar 2. Maaf, 9 kali 2. Akar 9 itu berapa? Ya, akar 9 itu 3. Maka BC-nya adalah 3 akar 2. Ya. Jadi kalau panjang AB-nya 3, panjang AC-nya juga 3, maka BC-nya adalah 3 akar 2. Bagaimana halnya? Misalnya AB-nya bukan 3 tetapi misalnya 5. Iya. AB 5 berarti AC 5. Berarti berapa panjang BC? Iya. Tentu saja seperti tadi BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat akan sama dengan 25 ditambah 25 sama dengan 50. Maka BC-nya sama dengan akar 50. Akar 50 itu seperti tadi bisa ditulis. Bilangan yang di depan adalah bilangan kuadrat. Berapa? Iya, 25 kali 2, maka 5 akar 2. Jadi BC-nya adalah 5 akar 2. Bagaimana andai kata panjang AB-nya itu adalah 1. Panjang AC-nya juga 1. Berarti panjang BC-nya berapa ya? Tentu saja BC-nya adalah ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, maka 1 tambah 1 maka 2. BC-nya tentu saja akar 2. Ya. Kalian perhatikan, ini bisa menjadi perbandingan sisi pada segitiga siku sama kaki ini. Jadi yang kakinya sama, maka perbandingannya adalah 1 ini 1, maka sisi yang paling panjang atau hipotenusanya adalah akar 2. Itu perbandingan sisinya. Untuk selanjutnya bagaimana dengan segitiga yang istimewa yang satunya lagi? Baik. Berarti ya ini saya buat, kalau ini saya tulis A, B, dan C. Sudutnya tentu saja ini berapa tadi? Ya, 60 derajat. Yang ini adalah 30 derajat. Bagaimana mencari perbandingan sisi-sisinya? Kita lihat segitiga yang sebelahnya ini ya. Tentu saja segitiga sama sisi, panjang sisinya andai kata panjang BD-nya ini saya anggap 2, berarti panjang BC-nya berapa? Tentu saja juga 2. Panjang DC juga 2, karena ini sama sisi. Kita akan pindahkan, oh berarti Pak kalau panjang BC-nya itu 2, AB-nya berapa ya? Iya, separuh dari 2, yaitu 1. Kemudian berapa panjang AC-nya? Kita akan hitung panjang AC. Ya, berarti akan sama dengan BC kuadrat dikurangi B. BC-nya 2, maka 2 kuadrat, AB-nya 1 kuadrat. Berarti 4 dikurangi 1 sama 3. Berarti A-nya berapa? AC-nya akar 3. Berarti ya AC-nya berarti akar 3.
Kamu sekarang lihat perbandingan sisinya. Sisi yang paling panjang atau hipotenusanya adalah 2 perbandingannya. Sedangkan sisi yang terpendek adalah 1. Sisi siku-siku yang satunya berarti akar 3. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Sekali lagi ya. Kamu perhatikan, sisi siku-sikunya 1. Ini 1, maka hipotenusanya 2. Kalau segitiga istimewa yang kedua, ini 1 yang paling pendek, sisi siku-siku yang kedua adalah akar 3, kemudian hipotenusanya adalah 2 dengan sisi segitiga siku-siku. Kita lihat materi sebelahnya. Perhatikan gambar segitiga sama sisi di samping. Ketiga sisinya sama. Dimisalkan panjang sisinya 2A. Seperti tadi ya. Panjang sisinya adalah 2A. Maka ini D ya. Berarti DA sama dengan A. Kemudian AD juga sama dengan A. DC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. 2A dikuadratkan dikurangi A kuadrat. Maka ini menjadi 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka DC adalah akar dari 3A kuadrat. A kuadrat diakarkan, saya keluarkan. Ya, maka DC adalah A akar 3. Ya, sama dengan yang tadi ya. Ini hanya panjang sisinya berarti A. Sekarang yang ingin saya tanyakan, jika panjang AD sama dengan BD-nya itu saya ganti dengan 5, berarti berapa panjang BC? Ya, atau DC, maaf. Maka panjang DC ya tadi 5 akar 3. 3. Andai kata A-nya saya ganti 8. Berarti berapa panjang DC-nya? Ya berarti 8 akar 3. Begitu. Jadi perbandingan sisi-sisinya untuk sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat sebagai berikut. Yaitu 1, 2, dan akar 3. Kamu perhatikan, satunya yang di sini, 2-nya yang hipotenusa, kemudian akar 3-nya adalah sisi siku-siku yang satunya lagi. Jadi 2-nya itu pada hipotenusa. Kita lihat untuk yang segitiga istimewa yang satunya. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC siku-siku sama kaki. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kalau misalnya AB itu dimisalkan A, maka BC-nya juga A. Berarti AC kuadrat adalah A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat. Berarti AC-nya adalah akar 2A kuadrat. A kuadrat diakarkan A, maka seperti ini. Jadi kalau panjang sisi AB-nya A, maka AC-nya adalah A akar 2. Jadi perbandingan sisi-sisinya untuk sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat adalah A banding A banding A akar 2 atau 1 banding 1 banding akar 2. Kita lihat latihan 3 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika BC sama dengan 6 cm,
Hitunglah panjang AC, panjang AB. Ya, tentu saja panjang AC-nya bagaimana? Kita lihat dulu perbandingannya. Sisi yang paling panjang itu 2. Ini perbandingannya ya. Perbandingannya ini 2, ini 1, ini akar 3. Jika panjang BC-nya itu 6 cm, berapa panjang AC-nya? Kita lihat perbandingannya adalah ini 1, ini 2. Maka panjang AC-nya berarti 2/1 dikali BC ya, ini bukan AB, BC. BC-nya 6, maka panjang AC-nya 12 karena dikalikan 2. Bagaimana dengan panjang AB? Panjang AB-nya perbandingannya adalah akar 3. Jika BC-nya 6, maka AB-nya tentu saja akar 3 banding 1 kali 6, maka menjadi 6 akar 3. Begitu. Kita lanjutkan. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang BC sama dengan 8 cm. Jika sudut ABC sama dengan 60 derajat, hitunglah panjang AB dan panjang AC. Ya, kita gambar dulu ya. Jika diketahui siku-siku di A, oh ini berarti saya tulis 8. Nah kita harus dulu sudut BC 60 yang tentu ya. Berarti titik sudut yang bawah kiri ini apa? A, B atau C? Tentu saja ini yang B, karena ini yang tengah-tengahnya adalah B, maka ini C. Nah, jika panjang BC-nya itu 8, berapa panjang AB-nya? Berarti AB-nya tentu saja kita ingat perbandingannya ya. Yang paling kecil perbandingannya adalah 1, yang paling panjang perbandingannya adalah 2. Yang sisi siku-siku satunya adalah akar 3. Maka jika panjang BC-nya itu 8, AB-nya tentu saja iya setengah kali 8 dengan 4. Berapa panjang AC-nya? Ya tentu saja panjang AC-nya adalah 4 akar 3. Langsung seperti itu. Andai kata panjang AB-nya itu 10 ya. Ya, panjang AB-nya 10. Berapa panjang BC-nya? Ya, BC-nya adalah 10 kali 2. 20. Panjang AC-nya aja berapa? 10 akar 3. Sampai sekian dulu materi kita kali ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Silahkan kerjakan latihan-latihannya. Lihat tugasnya di Google Classroom.